Ustaz, apa yang harus saya lakukan jika suami masih sering komunikasi dan berkirim pesan dengan teman kerja wanita di luar pembahasan pekerjaan atau bercanda dan sebagainya dengan alasan tidak enak? Apakah diperbolehkan jika istri bertabayun dan meminta penjelasan Ustaz? Dan bagaimana ada pertemanan dengan lain mahram yang seharusnya dilakukan? Apa? Dan bagaimana ada pertemanan dengan yang lain mahram atau lain jenis yang seharusnya dilakukan oleh suami istri? Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah washabihi wa wala. Yang pertama, yang dilakukan oleh istrinya atau kalau itu terjadi kebalikannya, yang dilakukan oleh pasangan hidupnya adalah mengambil sikap dhannul hasan atau husnudzon. Dia memiliki prasangka yang baik kepada suaminya. Barangkali suaminya belum tahu hukumnya, atau barangkali pembicaraannya memang tidak bisa ditinggalkan walaupun tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, tapi perkara itu perkara yang penting, barangkali demikian. Atau barangkali si wanita itu ingin meminta nasihat tapi dia belum tahu cara dia meminta nasihat kepada siapa. Dia tahunya suami Anda, karena suami Anda tampak soleh. Maka baik sangka kepada suami Anda. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu buruk sangka karena kebanyakan sangka-sangka itu adalah perbuatan dosa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bertanya kepada suaminya, pembicaraan apa yang dilakukan antara suami dengan wanita yang bukan mahramnya, dan itu bukan aib. Itu tujuannya untuk tanasuh, saling memberikan nasihat. Bukan mencari tahu tapi untuk memburukan, bukan, tapi untuk menasihati. Kalau ternyata pembicaraannya kurang bermanfaat, sampaikan kepadanya, kepada suaminya. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara kebaikan dan kebagusan agama seseorang itu, dia meninggalkan hal-hal yang kurang manfaat. Ngobrol dengan akhwat kurang manfaat. Kalau mau ngobrol kan sama istrinya, kan sama-sama perempuan, tinggal ngobrol sama istrinya. Mau curhat, tentu curhat dengan istrinya lebih bermanfaat dibandingkan dengan orang lain. Nah, yang ketiga, ukhti harus koreksi diri. Kenapa suaminya lebih senang berbicara dengan orang lain dibandingkan dengan diri sendiri? Kok suaminya suka chatting dengan perempuan yang bukan mahramnya, tapi kalau sama istrinya baru pulang kerja ketemu ucapkan salam, tahu-tahu afwan mi majelis taklim, tinggal idin majelis taklim, malas ngobrol sama istrinya. Barangkali istrinya termasuk jenis wanita yang tulul kalam atau tawwalul fil kalam, terlalu panjang pembicaraannya. Barangkali. Kemudian yang berikutnya, umat a'azaniyallahu wa iyyakum, yang harus diketahui oleh kita tentang adab dalam pertemanan dengan bukan mahram. Pertama, di antara adabnya tidak boleh khalwat. Ya kalau misalnya chatting dengan perempuan bukan mahramnya, ya hakikatnya ini khalwat. Ya enggak boleh khalwat. Diingatkan pasangan hidupnya, berkhalwat itu yang ketiganya adalah siapa? Syaitan. Dipastikan kalau misalnya suami Anda mau chatting dengan akhwat itu, ya ditemanilah. Suaminya suruh jawab, ukhti yang ngetik begitu. Barangkali kan akhwatnya bertanya, akhi apa hukumnya pakai cadar? Nah, ukhti yang ngetik, suaminya yang jawab. Cadar hukumnya afdol, ini dalilnya, kan begitu. Fahim? Tapi kalau suaminya enggak, Ustaz, suaminya malah handphonenya nggak boleh dibuka. Ini ada sesuatu. Suaminya dinasihati. Kalau nggak bisa, bacakan ayat kursi. Saya khawatir sudah kemasukan apa? Syaitan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian adab yang berikutnya, yakni pertemanan di handphone dan semisalnya, hendaknya tidak melakukan pembicaraan kecuali pembicaraan yang bermanfaat di negeri akhirat. Jadi di antara adab berteman di media sosial itu, pembicaranya tidak dilakukan kecuali yang bermanfaat buat negeri akhirat. Kalau cuma sekedar yang mubah, nggak usah buang-buang waktu. Tapi hendaknya perkara-perkara yang membawa manfaat di negeri akhirat.
untuk bisa terhindar dari pertanggungjawaban di yaumil qiyamah tentang menggunakan nikmat Allah berupa alat komunikasi itu. Yang ketiga, di antara adab dalam pertemanan itu memilih waktu yang tepat dalam berbicara. Kayak tadi itu, Ibu. Ya, seperti kalau misalnya ada pertanyaan, udah tahu ini yang bertanya akhwat, ya dia harus memilih kapan dia menjawab dan tidak. Kalau seorang dai, ya tunggu istrinya. Ini ada pertanyaan seperti ini, coba kamu bantu jawab. Kan begitu. Bukan dainya sedang sendirian, akhwatnya juga sedang sendirian, ya fitnah. Minimal dainya mungkin ada di sebuah tempat bersama dengan ikhwan-ikhwan yang lainnya, tidak khalwat. Tidak khalwat. Dan memilih waktu yang tepat. Akhwat kirim pertanyaan jam 2 malam, maksudnya apa? Ustadz mau bertanya, maaf malam-malam, mau pamer sholat malam? Atau mungkin biar tahu sama ustadznya saya sendirian? Ya fitnah. Fitnah nggak boleh, ibu-ibu nggak boleh. Apa namanya? Ibu-ibu ingat kalau bertanya kepada para asatid, jangan tengah malam. Kalau bertanya ternyata nggak dijawab-jawab, husnudon, barangkali ustadznya tidak dalam keadaan bersama dengan temannya, mungkin sendirian, maka dia nggak mau jawab karena khawatir adanya apa? Fitnah. Adab yang berikutnya, ukhti fillah azanillah wa iyyakum, ada pertemanan di media sosial itu tidak mencantumkan gambar-gambar yang menampakkan kemolekan tubuh maupun wajah. Jadi ukhti kalau misalnya mau berteman, jangan berteman dengan ikhwan yang pitch-nya dipasang di handphone. Atau kalau ikhwan yang gambar akhwatnya pitch-nya dipasang di handphone. Fitnah. Antum mau buka isi pertanyaannya, pertama kali dilihat apanya? Si bunder-bunder itu. Ya fitnah. Makanya para ulama melarang. Terakhir, ada pertemanan dalam media sosial itu tidak setiap hari membuka media sosial, apalagi di bulan Ramadan. Jangan sibukkan dengan media sosial, dengan pertemanan di WA ataupun apa. Habis waktunya habis. Ya pilih waktu mungkin satu hari cukuplah 10 menit, sisanya buat yang lainnya. Hada wallahu alam bisawab. Demikian ukhti.